Kenapa kok yang dikenal itu hanya Kiai Gusti saja? Nanti biarkan manuskrip ini yang menjawab, bukan saya. Karena ini ditulis langsung oleh murid dari anaknya Sunan Gede sendiri. Valid apa buatan? Sesuai saran dari keluarga anak cucu Sunan Gede. Yang saya baca hanya terjemahan bahasa Indonesianya saja. Kalau ingin tahu bahasa Jawanya, nanti bisa sowan ke Prof. Kiai Daryono atau sowan ke Profesor Kamal. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah sejarah wali Kiai Gunung Kunci yang masyhur, yaitu Kiai Syadzali. Saya menulis ini agar bisa dibuat contoh untuk orang-orang atau para alim agar tidak hilang sejarahnya dan bisa diajarkan di suatu zaman di masa depan. Di tanah Kartasura ada kiai yang berasal dari selatan barat. Kartasura ke Kebumen itu arahnya selatan barat, betul apa betul? Paling apa betul? Yaitu Kiai Syadzali yang merupakan keturunan Kiai Kambal yang wafat di Selo, di depan makam Ki Ageng Selo yang berada di dekat Ki Ageng Selo. Beliau berputra Kiai Tegal Mirit dan juga Kiai Gunung Pring yang merupakan keturunan Kiai Gede Pekalongan. Anaknya Kiai Kambal. Kiai Kambal ini adalah orang yang sangat alim di zamannya. Sunan Gede pada waktu itu disebut dengan nama Kiai Tegal Mirit. Tegal itu kalau bahasa sini mungkin hutan ya dulu. Dari ini tegalnya sudah tidak ada, Tegal Miritnya saja. Kiai apa benar? Kiai Gunung Kunci atau Kiai Syadzali mengaji di Pemijahan. Ini Pemijahan daerah tengah antara Cilacap atau Pemijahan Tasikmalaya. Nanti biarkan anak cucunya yang menjawab. Setelah belajar dari ayahnya, perilakunya sangat halus dan mirip dengan kakeknya, suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah bahwa Kiai Tegal Mirit atau Sunan Gede mempunyai julukan Kiai Gede, yang mana Kiai Gede ini sudah disebutkan oleh leluhur saya di Nganjuk. Saya asli orang Nganjuk. Leluhur saya Syekh Maulana Abdullah ngomong, saya itu punya kakek namanya Raden Ahmad. Raden Ahmad punya kakak namanya Kiai Gede, tapi nggak jelas. Selama puluhan tahun nama Kiai Gede ini diperdebatkan di Nganjuk, dan ternyata saya punya keluarga dan mengutus Kiai Syadzali untuk mengaji di Kiai Ahmad yang ada di Gunung Pring. Disitulah bertemu dengan para sepupunya, yaitu Kiai Hasan Tuhur, Kiai Yokseno Abdullah Al-Akbar. Inilah para saudara. Hai bocah, ketahuilah Kiai Gede nama aslinya adalah Usman. Nama asli Sunan Gede, nama lahir jasadnya adalah Usman, dan dijuluki Kiai Tegal Mirit, yang mana Kiai Kambal mengutus kedua putranya, yaitu Sunan Gede atau Kiai Tegal Mirit atau Raden Usman dan juga Kiai Ahmad, untuk pergi ke Sentolo. Sentolo itu daerah Kulon Progo, Jogja. Dan keduanya berpisah di batu pemisah. Batu pemisah ini bisa panjenengan temukan di Dusun Gunung Duk, Desa Tuksono, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Saya pernah ke sana, batunya itu terbelah menjadi dua memang. Dan versi masyarakat yang ada, batu pemisah ini adalah tanda ada dua orang saudara yang pernah berpisah. Itu versi masyarakat. Cocok dengan manuskrip ini. Berarti valid apa betul? Valid. Dan ada lagi yang terakhir, yaitu Kiai Muhammad Syafi'i yang wafat saat masih kecil. Dan ketahuilah bahwa Kiai Kambal mempunyai saudara bernama Syekh Tolabuddin yang berjalan ke Temanggung. Beliau berputra Kiai Basiron dan anak cucunya ada di sana. Syekh Tolabuddin dan anaknya Kiai Basiron sampai hari ini belum ketemu saudara di Temanggung. Doakan semoga segera ketemu dengan saudara yang di Temanggung. Amin Allahumma amin. Yang menulis manuskrip ini adalah saya, Indoman bin Rustam. Kiai Syadzali berkata kepada saudaranya tunggal bapak, mengajilah kalian di Pemijahan. Kiai Tuhur berkata, kamu adalah kakak yang tertua,
semoga bisa memberikan petunjuk dan perilaku yang bisa dicontoh oleh saudaranya. Inilah wirid, bacalah ayat kursi 7 kali dan sholawat Nahdiyah, disampaikan ke Kiai Duksino dan akan menjadi wejangan kepada anak cucunya. Amalan keluarga Sunan Delik adalah ayat kursi 7 kali dan membaca sholawat Nahdiyah. Ini cocok dengan amalan keluarga saya yang ada di Nganjuk. Kiai Ahmad yang ada di Gunung Pring mengutus Kiai Sadali ke Kartasura untuk menata agama dan memberikan pencerahan kepada masyarakat setelah hancurnya keraton, perpindahan keraton dari Kartasura ke Surakarta pasca perjanjian Diyanti. Kalau tadi Profesor Kamal Dawuh di sini ada makam era 700 ya, 1700. Nah, perjanjian Diyanti itu tahun 1755. Ini valid dengan data yang ada di sini dan bukti fisik nisan yang ada di sini. Valid namun bukan kira-kira bergunung kunci ini. Beliau memberikan salam dan menyampaikan kepada adiknya Sulaiman, wahai Sulaiman, kamu itu badannya ayah atau pengganti. Aku memberikanmu panggilan Kiai Gusti, adiknya Kiai Sadali yang bernama Sulaiman, yang hari ini panjenengan kenal sebagai Kiai Gusti. Ini adalah anak kedua dari Kanjeng Sunan Delik. Paham ya? Dan ketahuilah bahwa Kiai Tegal Mirip itu sejatinya adalah Kiai Delik yang berputra satu, Kiai Gunung Kunci, Kiai Gunung Kunci atau Kiai Sadali. Yang kedua, Kiai Gusti atau Raden Sulaiman. Yang ketiga, Kiai Lancing Sedo ing Sempur. Sempur apa Sempur? Sempur. Perlu sekali untuk difahami, Mbah Lancing yang ada di Mirip berbeda dengan Kiai Lancing Sedo ing Sempur. Kalau di Mirip gelarnya Mbah, yang di sana gelarnya Kiai. Paham ya? Mbah Lancing hidup sekitar tahun 1600, sedangkan Kiai Lancing hidup sekitar awal 1800. Kurun waktunya sudah berbeda jauh, selisih waktu 100 tahun. Tidak mungkin ini tunggal tokoh. Paham ya? Kiai Tegal Mirip menikah. Kiai Tegal Mirip menikah dengan Nyai Nur, keturunan dari Kedung Wat. Kedung Wat itu pundi? Ambal. Ambal ya? Dan Nyai Nur wafat dan dimakamkan di Kedung Wat. Istrinya Sunan Delik ada di Kedung Wat, namanya Nyai Nur. Ini tugasnya naik ke Bumen untuk mencari di mana nisan makam Nyai Nur, istrinya Sunan Delik. Begitu pula Kiai Ahmad yang ada di Gunung Pring, berputra satu, Kiai Hasan Tugur. Kiai Hasan Tugur ini adalah leluhur dari Kiai Abdul Hamid Kajoran, Magelang. Yang kedua, Kiai Duksino. Kiai Duksino ini leluhur saya yang menurunkan anak cucu di Nganjuk, Jawa Timur. Yang ketiga, Kiai Jabar di Tuban. Yang keempat, Kiai Sa'ad. Kiai Ahmad menikah dengan Dewi Musikah atau Nyai Musikah yang merupakan keturunan dari Kiai Krapyak. Inilah dawuh dari Kiai Gunung Kunci. Kiai Sadali dan Kiai Sa'ad mereka sowan pada kakak yang tertua, yaitu Kiai Gunung Kunci yang ada di Kartasura. Kemudian Kiai Gunung Kunci dawuh, wahai adik-adikku, inilah ilmu, peganglah dengan kuat. Sejatinya raga dan rasa itu tidak ada. Raga itu berasal dari bapak dan ibu, dan rasa keberadaannya berasal dari laku ke guru atau menjalankan perintah dari guru. Dan alam semesta ini ada sebab Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kehidupan itu haknya Allah. Inilah selawat Nahdiyah, peganglah. Mati itu hak Allah dan rezeki itu kodrat irodat. Wahai adik-adikku, sejatinya Sunan Nyamplungan. Sunan Nyamplungan ini makamnya ada di Karimun Jawa. Sejatinya Sunan Nyamplungan itu leluhur kalian. Kiai Kodir ing Pekalongan yang berjuluk Mbah Sapuro itu kuncen kalian, pemegang rahasia. Dan Kiai Kambal adalah contoh leluhur yang alim, bertawasulah pada para wali. 1 Sunan Ampel, 2 Sunan Bonang, 3 yang menjadi punjer adalah Kanjeng Sunan Kudus yaitu Syekh Ja'far Shadiq, Sunan Kalijaga dan Sunan Muria. Sering-seringlah menyebut wali ini atau tawasul dan kirim Fatihah. Ini selanjutnya apa itu? Silsilah anak cucunya Wali Songo sebaiknya tidak perlu saya sebutkan gitu, karena ini untuk menyingkat waktu langsung saja.
Wahai adik-adikku, bolehlah kalian melihat putraku, yaitu Abdurrahman dan Anggo, dan ada lagi yang terakhir bernama Amin, yang kelak akan menanamkan dumadi di tanah dongkal. Tanah dongkal itu sekarang mungkin jadi randu dongkal atau apa. Nanti Profesor Kamal yang bisa menjawab ini. Lalu Kiai Doksina berkata, wahai kakak yang tertua, semoga kamu bisa menjadi contoh untuk semuanya. Kiai Gunung Kunci lalu memberikan wejangan kepada Kiai Doksena agar membaca nama memberikan nama Maulana Abdullah kepada putranya yang mirip nama dengannya. Wahai adikku Sulaiman yang disebut Kiai Gusti, sesungguhnya Kiai Delik sang ayah pernah memberikan wejangan atau dawuh, siapapun orang yang mengenalku tidak akan mati dengan sia-sia. Ini dawuhnya Sunan Delik. Apa tadi? Siapapun orang yang mengenalku tidak akan mati dengan sia-sia. Kiai Sadali adalah orang yang sangat alim perilaku dan perbuatannya. Beliau menghidupkan Islam dan bagus ucapannya. Tulisan ini sudah selesai. Inilah sejarah para keturunan Wali Agung yang hilang pasti akan kembali di suatu zaman nanti. Hari Sabtu paling akhir bulan Maulud, saya memuji zat yang agung, Allah yang ciptakan rasa, Ahmadullah Rabbul Alamin. Manuskrip Gunung Kunci bagian pertama ini ditulis hari Sabtu paling akhir di bulan Maulud. Nah, ini wallahu a'lam, entah ini kebetulan atau memang sudah direncanakan leluhur. Hari ini hari Sabtu paling akhir di bulan Maulud. Mungkin membuat sesuai dengan apa yang didahulukan oleh manuskrip Gunung Kunci ini 200 tahun yang lalu. Paling apa betul? Kemudian inilah dawuh dari cucunya Sunan Delik yang ada di Tegal Mirip, yaitu yang bernama Ki Lurah Dorahman, yang menjadi Amirul Qaryah atau kepala desa di tanah dongkal yang ada di selatan. Saya menulis ini untuk menyempurnakan tulisan dari Kiai Guru dan menyatukan di tanah ini, yaitu Gunung Kunci Kartasura. Yang pernah menulis sebelumnya adalah Kiai Kidoman. Seperti itulah yang saya tahu. Nama Kuyudo semoga diakui sebagai murid Ki Lurah Dorahman. Ki Lurah Dorahman ini adalah cucu pertamanya Sunan Delik. Ki Lurah Dorahman berkata, saya itu keturunan para ulama. Bapak saya bernama Kiai Sadali, kakek saya bernama Kiai Delik, dan buyut saya bernama Kiai Kambal. Kiai Delik ini juga berputra Kiai Gusti, dan dia adalah adik dari bapak saya, yang mana mempunyai santri yang bernama Eyang Banca. Kiai Gusti punya santri namanya Eyang Banca. Ini tugasnya naik Kebumen nanti untuk mencari di mana makam Eyang Banca yang ada di Kebumen ini. Kiai Gusti wafat dengan menjerit kesakitan karena sakit, kemudian memberikan rasa atau kontak batin kepada adiknya Kiai Lancing Sedo Ing Sempor agar dimakamkan di sisi Kiai Delik. Yang sana makamnya Sunan Delik, yang sini makamnya Kiai Gusti. Mereka semua adalah adiknya bapak. Sejak kecil, Ki Lurah Dorahman dawuh, sejak kecil saya diasuh oleh kakek. Berarti Ki Lurah Dorahman itu kecilnya itu di sini, di Tegal Mirip sini. Dan kemudian saya menjadi lurah dengan membawa saudara di tanah dongkal. Ketahuilah wahai Yudo, bapak saya Kiai Sadali di Gunung Kunci adalah orang yang penuh kasih sayang. Orang fakir dan orang rendah dianggap sama. Hal itu menunjukkan terah para ulama agung dan juga para wali agung, yaitu Kanjeng Sunan Ampel Hasan di Nyamblungan Jepara. Kemudian ketika Kiai Delik kakek saya sudah tiba waktu nazarnya, ini cerita meninggalnya Sunan Delik ya. Ini mau diperhatikan. Ini cerita meninggalnya Sunan Delik sesuai yang diucapkan oleh cucunya sendiri Ki Lurah Dorahman. Ketika sudah tiba waktu nazaknya, mungkin memang sudah waktunya kembali kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya dipanggil dan seketika itu langsung berjalan bersama Angko ke Gunung Pring. Bertujuannya untuk sowan kepada Kiai Ahmad yang merupakan saudara dari kakek. Akan tetapi malah bertemu dengan cucu-cucunya, yaitu Kiai Munawar, Kiai Hasan Abdul Qadir. Mereka adalah putra Kiai Dugur, dan ternyata Kiai Ahmad sudah diutus ke Ngantang, tanah terakhir yang ada di Jawa Timur. Artinya Sunan Delik meninggalnya di Malang, di daerah Ngantang.
Saya pernah ke sana karena ini memang leluhur saya. Mungkin ini sudah waktunya para wali berpulang ke rahmatullah seperti kakek dan saudaranya. Itu semua adalah sepupuku. Mohon maaf. Setelah itu saya Ki Lurah Abdul Rahman berangkat bersama ke Tegal Mirip. Saya melihat kakek sudah susah sekali bernafas dengan memegang tasbih dan mengucapkan istighfar astagfirullahaladzim. Sunan Dalil menjelang wafat memegang tasbih dan membaca istighfar astagfirullahaladzim. Di situ ada Kiai Gusti dan para putranya. Ketika saya sudah sampai, mereka sungkem dan hormat sambil tersenyum. Kiai Gusti dawuh atau berkata, inilah anak yang menggembirakan Kiai Dalil yang ditunggu kedatangannya. Beliau sudah datang. Kemudian Ki Lurah Abdul Rahman sowan di samping kakeknya, yaitu Sunan Dalil. Lalu Kiai Dalil memberikan dawuh, jika sudah hilang sejarah yang ada, maka kamulah yang harus kembali untuk meneruskan sejarah ini dengan sempurna dan benar. Ucapan kakek saya pegang dengan kuat, saya akan kembali jika sejarahnya hilang. Lalu nazaknya semakin kuat dan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ketika datang ajalnya, keluarlah nyawa dari raga dan kemudian semua orang menangis bagaikan hujan. Dulu semua orang di Tegal Mirip ini pernah menangis kehilangan sosok Sunan Dalil. Begitulah cerita wafatnya Kiai Dalil atau Sunan Dalil. Di sini dikatakan Sunan Dalil dawuh kepada cucunya Ki Lurah Abdul Rahman, kalau sejarah Sunan Dalil mulai hilang, kamulah yang harus kembali ke sini untuk meluruskan. Profesor Kamal adalah pancer laki-laki ke Ki Lurah Abdul Rahman, cucunya Sunan Dalil. Berarti ini sesuai dengan yang didawuhkan oleh Sunan Dalil 200 tahun yang lalu, memberikan wejangan kepada cucunya, kalau hilang kamu kembali. Dan yang kembali ke sini adalah Profesor Kamal yang pancer laki-laki ke Ki Lurah Abdul Rahman bin Kiai Sadali bin Sunan Dalil. Pada suatu hari setelah Kiai Gusti menyusul wafat, saya kembali pergi ke Tegal Mirip dan bertemu dengan Ki Lurah Singojiwo dan Singowijoyo. Singowijoyo makamnya di mana? Yang kan nasab dari Kanjeng Sunan Dalil. Beliau Kaden Usman Sunan Dalil, kalau di sini sebut Kiai Tegal Mirip, bin Hambali atau Kiai Kambal, bin Muhyiddin, bin Abdul Qahar, bin Abdul Qadir Ki Gede Pekalongan atau Mbah Sapuro, bin Abdul Jali, bin Ali Al-Adim Panembahan Setono Agung, bin Syekh Amin Hasan Sunan Nyablungan, bin Syekh Ja'far Shadiq Sunan Kudus, bin Syekh Sabil Sunan Mudung, bin Khalifah Husain Sunan Mertayasa, bin Maulana Ishaq Al-Jailani Al-Hasan. Maulana Ishaq ini sudah diisbat oleh Naqobah Asar dan Ashraf yang ada di Maroko. Beliau adalah keturunan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Berarti Sunan Dalil ini adalah keturunan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dibuktikan dengan cara panjenengan tawasul. Setelah tawasul ke Kanjeng Nabi, siapa yang tawasul? Syekh Abdul Qadir, summa ila hadrati sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.